Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pembelajaran bahasa Arab, yaitu Bapak Irfan Fahrijal, S.Phil IMPDI, dan saya Tika Sartika dari kelompok 5 PAI reguler semester 6 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Strategi Pengembangan Evaluasi Hasil Pembelajaran Bahasa Arab. Definisi evaluasi. Normani Grolen, seperti dikutip Purwanto, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa. Lalu, Olive mengutip Robert Hurt Davis, evaluasi adalah proses pengumpulan dan penginterpretasian informasi secara berkelanjutan untuk menilai keputusan yang telah dibuat dalam suatu proses pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan, evaluasi memiliki peranan yang sangat penting dalam pembelajaran. Sebelumnya, kita sudah mengetahui definisi evaluasi. Sekarang, hubungan evaluasi dengan pembelajaran bahasa Arab. Pelaksanaan pembelajaran sudah tentu dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu atau dalam bahasa lain untuk menguasai kompetensi tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, evaluasi berguna untuk mengetahui sejauh mana kompetensi tersebut sudah dicapai. Jadi pembelajaran bahasa Arab sebagaimana pembelajaran mata kuliah pada umumnya juga tidak jauh berbeda dalam hubungan dengan evaluasi. Pembelajaran bahasa Arab juga menetapkan suatu tujuan yang akan dicapai. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Di sini ada beberapa prinsip dasar evaluasi dalam pendidikan sebagai berikut. Pertama, berorientasi pada tujuan. Kedua, berkesinambungan. Ketiga, menyeluruh. Keempat, mendidik dan bermakna. Kelima, terencana dan sistematis. Keenam, objektif dan adil. Terakhir, 7, memenuhi kriteria validitas, reliabilitas, dan praktikabilitas. Langkah pengembangan evaluasi hasil belajar bahasa Arab. Untuk memperoleh suatu hasil evaluasi yang baik, seorang pembuat tes dan pelaksanaan evaluasinya harus menjalankan berbagai langkah dan strategi evaluasi. Secara umum, langkah tersebut dapat dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, ada persiapan evaluasi. Kedua, pelaksanaan evaluasi. Ketiga, pengelolaan hasil evaluasi. Keempat, tahap tindak lanjut. Pendekatan dalam evaluasi hasil pembelajaran bahasa Arab. Di sini ada 5 pendekatan. Yang pertama, ada pendekatan tradisional. Pendekatan ini tesnya berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab yang menggunakan sistem tradisional. Yang kedua, pendekatan diskret. Model tes ini hanya mengukur salah satu kemampuan bahasa dalam satu kali pelaksanaan tes atau satu waktu. Yang ketiga, pendekatan integratif. Pendekatan ini mengukur kemampuan testi dalam menggunakan berbagai aspek kebahasaan maupun keterampilan dalam satu kali waktu pelaksanaan evaluasi. Keempat, pendekatan pragmatik. Tes ini yang digunakan untuk mengukur tidak saja dalam kemampuan yang berdasarkan pada konteks saja. Kelima, pendekatan komunikatif. Pendekatan ini menjangkau yang luas dengan penelaah penggunaan dan pemahaman bahasa dari fungsi utamanya. Pengembangan instrumen evaluasi hasil pembelajaran bahasa Arab.
Pembelajaran bahasa Arab didasarkan pada keempat tes keterampilan bahasa adalah menulis, menyimak, membaca, dan berbicara. Adapun untuk mengetahui tes keterampilan sebagai berikut. Yang pertama, ada tes struktur atau tata bahasa, disebut juga qawaid. Kedua, tes kosakata, disebut juga mufradat. Ketiga, tes keterampilan menyimak, disebut juga istiqma. Keempat, tes keterampilan berbicara, disebut juga kalam. Yang kelima, tes kemampuan membaca, disebut juga qiraah. Keenam, tes kemampuan menulis, disebut juga al-ta'bir al-tahriri. Terakhir, penutup. Dari pembahasan di awal bahwa evaluasi hasil pembelajaran bahasa Arab harus senantiasa dikembangkan ke arah yang lebih sempurna dan terarah. Sempurna dalam arti memenuhi semua kriteria tes yang sudah dijelaskan di awal, terutama terkait dengan perencanaan sampai pada tahap tindak lanjutnya. Sementara terarah yang dimaksud adalah pengembangan instrumen evaluasi harus sesuai dengan kompetensi yang ingin dikuasai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Untuk sampai kepada hal ini, diperlukan berbagai pendekatan dan strategi agar memudahkan dalam pelaksanaannya, terutama dalam penentuan keputusan bentuk hasil belajar. Cukup saja penjelasan dari saya mengenai materi strategi pengembangan evaluasi hasil pembelajaran bahasa Arab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi penampilan dan penjelasannya. Bila ada kritik dan saran, silakan diisi kolom komentar. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.